Sosok FAN, 21, mahasiswi asal Probolinggo, Jawa Timur, yang diduga dibunuh oknum polisi Bribka AS alias kakak iparnya sendiri, diungkap oleh sopir pribadi, Samsul, 40. Menurut keterangan Samsul pada Rabu, 17 Desember 2025, korban dikenal sebagai sosok yang pendiam dan hangat. Bahkan, jika berada di rumahnya, korban disebut jarang keluar rumah kecuali ingin membeli sesuatu di toko. Selain itu, korban merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, UMM, yang masih berkuliah semester 2. Sebagai informasi, korban adalah anak bungsu dari pasangan Haji Ramlan, 60, dan Siti, 52. Ia memiliki dua kakak, yakni Yanu, 36, dan Husna, 34. Adapun Bribka AS merupakan suami dari Husna. Selain mengungkap sosok korban, Samsul juga menyebut ditemukannya kejanggalan dalam kasus kematian FAN, menurut keterangan pihak kepolisian. Pasalnya, tubuh korban baru ditemukan dalam kondisi mengenaskan penuh luka setelah hasil autopsi RS Bayangkara, Watu Kosek, Sidoarjo, keluar. Dalam hasil autopsi, didapati ada luka cekik di leher korban, kemudian bekas pukulan pada dahi, bekas tekanan di nadi, hingga bekas cubitan di paha FAN. Selain itu, pada saat korban pertama kali ditemukan pihak kepolisian, rambut dan pipi FAN dipenuhi dengan lumpur pada saat helm yang dikenakan korban dibuka. Padahal, saat itu helm yang digunakan FAN diduga masih baru. Samsul mencurigai bahwa pelaku sengaja membuat kematian korban seolah-olah karena aksi pembegalan. Pasalnya, barang-barang milik korban diketahui turut hilang pada saat dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kemudian, terkait helm yang dikenakan korban, Samsul mengungkap bahwa helm yang biasa dikenakan korban saat kejadian berada di kosnya bersamaan dengan sepeda motor milik FAN. Adapun dugaan pembunuhan terhadap mahasiswi asal Probolinggo inisial FAN bermula dari kasus penemuan mayat di sungai tepi Jalan Wonorejo, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Selasa, 16 Desember 2025, pagi. Warga menemukan mayat perempuan di aliran sungai dengan kondisi terlungkup, mengenakan jaket hitam, celana panjang warna krem, serta helm berwarna pink. Posisi tubuh korban saat ditemukan dengan kepala berada di bawah dan kaki di atas, serta tidak terendam air sungai. Jasad pertama kali ditemukan sekitar pukul 6.30 WIB oleh seorang warga yang hendak memanen jagung di lahan dekat lokasi kejadian. Kapolres Pasuruan, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, pada Rabu 17 Desember menyebut bahwa saat ini terduga pelaku telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan. Penyelidikan dilakukan oleh anggota tim gabungan Satreskrim Polres Pasuruan dan tim Jatanras Polda Jatim. Siap. Pengembangan penemuan mayat di Pasuruan. Ya, pertama tentunya kami dari Polda Jawa Timur mengucapkan turut berempati dan berbelasungkawa atas meninggalnya almarhumah. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang selanjutnya dapat saya sampaikan bahwa personil Polda Jawa Timur telah melakukan penyelidikan kasus penemuan mayat pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 sekitar jam 6.30 waktu Indonesia Barat yang berada di aliran sungai Jalan Raya Purwosari, Pasuruan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Kemudian dari hasil identifikasi korban, maka telah diketahui korban bernama Faradilah Amaliah Najwa, perempuan usianya sekitar 21 tahun, warga Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Status yang bersangkutan sebagai pelajar atau mahasiswi. Sejauh ini juga perlu saya sampaikan bahwa kepolisian dalam hal ini sejak penemuan mayat telah melakukan beberapa tindakan, yaitu mulai dari menerima laporan, kemudian tentunya mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP, kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara. Untuk selanjutnya juga telah dilakukan pencarian
saksi dan tentu menggali, mencari, mengambil keterangan dari saksi-saksi yang menemukan, mengetahui peristiwa tersebut. Kemudian juga mengumpulkan barang bukti yang diduga ada kaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi. Lalu polisian dalam hal ini juga telah melakukan penyelidikan. Nah, dari hasil perkembangan penyelidikan sampai dengan saat ini atau hari ini perlu saya sampaikan bahwa sejak kemarin hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 tim Jatanras Polda Jawa Timur telah mengamankan satu terduga pelaku berinisial AS yang diduga ada keterkaitan dengan penyebab meninggalnya korban. Dan selanjutnya personil Polda Jatim juga telah mengamankan beberapa barang bukti yang diduga ada keterkaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi. Untuk selanjutnya tentu akan dilakukan penyitaan guna proses penyidikan. Kemudian dari hasil penyidikan juga perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa diduga masih ada pelaku atau tersangka lainnya yang turut serta melakukan tindak pidana terhadap korban. Kemudian saat ini untuk pelaku lainnya masih dalam pencarian. Begitu juga dengan motif masih dilakukan pendalaman oleh tim Jatanras Polda Jawa Timur untuk mengetahui penyebab pasti dari para pelaku melakukan tindak pidana yang kepada korban. Kemudian terkait perlu juga saya sampaikan himbauan kepada warga masyarakat yang mengetahui terkait dengan peristiwa tersebut dan terutama juga keberadaan pelaku lainnya agar menginformasikan kepada kami dari pihak kepolisian baik di Polda, Polres maupun Polsek terdekat. Kami dari Polda Jawa Timur juga memastikan akan memproses kasus ini secepat-cepatnya dan secara transparan, dan kami akan memproses baik pidana maupun kode etik. Mungkin itu perkembangan yang dapat saya sampaikan. Dan pelaku yang ditahan itu apa statusnya? Yang bersangkutan untuk saat ini masih diamankan, ya. Jadi nanti 1 kali 24 jam tentunya yang bersangkutan akan ditetapkan, ditahan sebagai tersangka tentunya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dan informasi yang beredar ini kan terduga pelaku ini satu masih ada hubungan kerabat sama pelaku, sama korban. Yang kedua juga dikatakan sebagai anggota Polri. Nah, apakah benar? Baik. Perlu saya sampaikan rekan-rekan bahwa memang benar untuk satu terduga pelaku yang berinisial AS yang sudah diamankan adalah merupakan kerabat dari korban. Ya, sejauh ini dari hasil penyelidikan yang didapatkan seperti itu dan terduga pelaku AS berstatus sebagai anggota Polres Probolinggo Kabupaten. Ya. Dan saat ini yang bersangkutan sejak kemarin setelah hasil pengembangan penyidikan diketahui dan ditemukan oleh tim Jatanras Polda Jawa Timur adanya dugaan keterkaitan dengan penyebab meninggalnya korban, langsung diamankan dan dibawa oleh tim Jatanras Polda Jawa Timur ke Polda Jatim untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Soal peran AS ini apa dan dalam insiden kasus TIK di Pasuruan itu? Ya, jadi terkait dengan peran baik AS maupun pelaku lainnya nanti akan saya sampaikan dalam perkembangan setelah proses penyidikan dan alat bukti serta barang bukti terpenuhi selanjutnya.
Dan korban ini mengalami luka tusuk atau luka apa nih? Untuk sejauh ini masih berproses, ya, karena masih berproses, maka kami juga melakukan permintaan visum et repertum kepada rumah sakit ataupun dokter yang menangani, serta meminta otopsi, tentu dengan koordinasi dengan keluarga korban. AS sendiri diamankan di mana saat dilakukan penyelidikan oleh tim gabungan Polres Pasuruan dan Ya, Polda jadi Jatim? untuk AS setelah kita mengetahui adanya dugaan keterlibatan mengakibatkan penyebab meninggalnya korban, langsung diamankan pada saat itu juga dan dibawa ke Mapolda Jatim. Apa sempat ada perlawanan waktu diamankan? Enggak ada. Dan Jadi indikasi yang bukan bersangkutan, pelaku tunggal ya ini Dan ya? Ya, Indikasi bukan pelaku tunggal aja. dari hasil penyelidikan sementara yang diduga masih ada pelaku lainnya. Jadi yang bersangkutan tidak melakukan sendirian terhadap tindak pidana yang terjadi. Dan terakhir, korban benar apakah masih berstatus mahasiswi? Korbannya menurut informasi yang kami dapatkan berstatus sebagai mahasiswi. Dan izin Dan untuk proses, karena ini kan Polri, kemudian untuk proses etiknya nanti seperti apa Dan? Apakah nunggu pidananya dulu selesai atau kemudian etik, atau dietik dulu kemudian langsung biar bisa leluasa untuk dipidana? Ya, jadi kalau terkait dengan proses etik, tentu kita mengutamakan terlebih dahulu dari proses pidananya. Jadi pidana harus kita tuntaskan, kita selesaikan, karena menyangkut juga personil Polres Kabupaten Probolinggo, tentu kami harus menindaklanjutinya secara transparan dan mengungkapnya secara tuntas dan secepat-cepatnya. Untuk usia AS ini berapa tahun usianya itu? Secara pastinya saya belum dapat informasi berapa usia AS, namun yang bersangkutan saat ini sudah diamankan di Polda Jatim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.